Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, alhamdulillah, wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, sebelumnya Bapak mohon maaf karena terlambat memberikan materi ya, karena ada masalah teknis. Oke. Nah, kita lanjut ke pelajaran kedua, masih tematik IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Kalau di buku penanya halaman 99 dan 113. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ilmu pengetahuan sosial. Coba dibuka dulu di halaman 99. Nah, di situ ada pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusianya. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan bahan kerajinan. Kendaraan juga bisa ya, kendaraan. Nah, ini contoh-contohnya seperti di buku juga. Ayam ya. Ayam dipelihara manusia untuk diambil telur dan dagingnya. Lalu ini tenaga sapi dimanfaatkan untuk menarik gerobak. Nah, kalau ini banjak sawah ya. Sebenarnya ada juga apa? Sekarang pakai traktor ya orangnya, cuman mungkin masih ada yang petani menggunakan tenaga kerbau dan sapi untuk membajak sawah. Oke, next. Kucing dipelihara manusia untuk dijadikan hewan peliharaan. Lalu contoh pemanfaatan, ini kan pemanfaatan hewan. Ini pemanfaatan tumbuhan, ya. Sayuran dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, dan obat-obatan. Lalu ada ini, kan tumbuhan ya. Tanaman dibudidayakan untuk dijadikan tanaman hias. Lalu yang terakhir ini, batang pohon dimanfaatkan untuk bahan bangunan, pembuatan perahu, dan pembuatan kertas. Oke. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam atau biasa disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, coba sekarang dibuka di halaman 113. Nah, di situ dijelaskan bahwa ingat, pemanfaatan sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak. Nah, dengan bijak ya. Maksudnya apa, Pak? Tidak berlebihan. Misalnya ini apa sih? Ini kan dari kayu kan? Dari kayu. Kayu dapat dari mana? Dari pohon. Mau nggak mau pohonnya ditebang kan? Boleh Kak, Pak kita apa sih menebang pohon untuk dimanfaatkan ya boleh. Tapi kalau misalnya tidak bijak, jatuhnya menjadi eksploitasi ya. Eksploitasi itu maksudnya memanfaatkan sesuatu dengan sewenang-wenang ya, dengan tidak bijaksana, berlebihan. Dampaknya pasti negatif ya kalau banyak penebangan yang tidak terkontrol ya, yang namanya eksploitasi hutan. Ya itu tadi bisa jadi satu, banjir, dua, oksigen berkurang, tiga, pemanasan global, empat, longsor dan sebagainya macam. Contoh lain eksploitasi pada hewan ya. Ini apa sih namanya? Membajak sawah dengan menggunakan kerbau ini bisa jadi memanfaatkan, bisa jadi eksploitasi ya. Kalau dia apa sih namanya? Menggunakan tenaga kerbau dengan sewenang-wenangnya, misalnya sudah capek ya nggak dikasih makan, tapi masih dipaksa, itu namanya eksploitasi ya. Tapi kalau masih dipelihara itu namanya memanfaatkan. Atau contoh lain topeng monyet itu kan ya. Topeng monyet kalau misalnya tidak dipelihara dengan baik gitu kan ya, bisa jadi jatuhnya eksploitasi. Contoh lain apa Pak? Sumber daya alam lain yang selain bukan hewan dan tumbuhan, air contohnya. Air kita boleh manfaatkannya. Cuman kalau kita eksploitasi gitu kan berlebihan, ya itu tadi jatuhnya malah pemborosan gitu kan ya. Malah pemborosan, malah ya banyak dampak negatifnya. Seperti itu. Nah, di situ ada apa sih namanya? Tabel kegiatan manusia, sumber daya alam apa saja yang digunakan dan untuk apa manfaat sumber daya alam itu ya. Ada di bukunya juga, ini Bapak tuliskan. Pertama Pak, pertanian, padi.
Dia pakai sumber daya alam apa? Matahari, air, tanah, udara, kotoran hewan, dan kerbau ya. Nah, ini pemanfaatannya matahari ya tentu saja untuk fotosintesis ya. Pembangkit listrik kalau misalnya sudah canggih. Pakai apa kemarin itu? Pakai panel surya ya. Dan menerangi lingkungan. Air untuk mengairi lahan pertanian tentu saja. Tanah untuk media tanam, udara. Ini karbon dioksida untuk berfotosintesis dan untuk bernafas. Kotoran hewan sebagai pupuk tanaman. Pupuk yang dari kotoran itu pupuk kandang namanya. Kerbau tadi sudah Bapak jelaskan. Pembuatan ikan asin, kayu, membuat anyaman tempat mengeringkan ikan asin, garam mengawetkan ikan asin, panas matahari mengeringkan ikan asin. Pembuatan pakaian, kapas, logam, dan plastik. Kapas digunakan untuk membuat kain dan benang, logam untuk jarum, gunting, dan sebagainya. Plastik ini sumber daya alam buatan ya. Maksudnya nggak ada di apa sih namanya? Langsung ada di alam nggak ada kan pohon yang buahnya plastik itu kan nggak ada kan? Ini harus dibuat dulu, sumber daya alam buatan namanya. Bahan baku pembuatan kancing. Transportasi, logam. Ya kan mobil dari logam kan, mobil dari plastik kan nggak mungkin. Dari logam, lalu minyak bumi, ya, BBM. Nah ini BBM juga bisa dieksploitasi nih ya. Kalau misalnya berlebihan, kita pakai boros gitu kan ya. Habis lama-lama gitu. Semuanya ini bisa dieksploitasi. Semuanya ini. Oke, pembuatan patung. Tanah, kayu, dan batu. Bahan baku pembuatan patung. Besi atau baja bahan baku untuk membuat pahat. Ya, pahat yang untuk mematung itu kan. Nah, ini ada di buku sebenarnya ya. Tinggal kalian baca sendiri. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan Bapak. Nah, sekarang tugas kalian. Halaman 114 di sebelahnya itu ada tabel serupa cuman kolomnya hanya 3 saja, nomor, nama kegiatan, dan sumber daya alamnya. Pemanfaatannya tidak ada ya, jadi lebih mudah itu kalian isi sendiri. Membatik, nah, membatik apa aja sih yang dipakai? Oh, kain, tinta, dan semacamnya. Itu dari apa? Oh, dari kapas segala macam. Membuat batu bara apa aja yang digunakan? Keranjang anyaman apa saja? Menggoreng ikan apa saja? Melukis apa saja? Nah, itu kalian kerjakan. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan Bapak. Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.